Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia yang begitu banyak yang kita rasakan sampai detik ini. Dua nikmat Allah terbaik, nikmat iman dan Islam, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih kita rasakan. Semoga kita mohon pada Allah dua nikmat ini terjaga sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati nanti di atas husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita bahas tema tentang fikih ya. Masih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Daw'il Kitabi was Sunnah, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah di pekan yang lalu sudah kita selesaikan dua kitab berarti ya. Yang pertama si kitab yang membahas tentang toharoh, bersuci, sudah selesai dahulu lama. Yang kemarin kita selesaikan juga kitab yang membahas tentang sholat, ditutup dengan pembahasan sholat jenazah dan juga hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Alhamdulillah ya, diharapkan setelah selesai pembahasan demi pembahasan Bapak Ibu sekalian, ilmu itu nggih Bapak Ibu sekalian, tahap berikutnya setelah seorang mempelajari dan tahu, maka diamalkan. Bagi yang mampu diamalkan, bagi yang belum bisa mampu ya ditunda dulu sampai mampu. Insya Allah di kesempatan ini dan berikutnya biidznillah azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla, akan kita masuki kitab yang ketiga, yaitu kitabuz shalah. Kitabuz zakat. Kitab yang membahas tentang zakat. Kitab yang membahas tentang zakat. Bapak Ibu pernah bayar zakat? Zakat apa ya biasanya? Zakat fitrah, nah, itu nanti akan dibahas juga. Zakat mal, zakat harta, setahun sekali, iya insya Allah akan terbahas. Zakat hewan ternak, jarang, karena pada nggak punya biasanya. Zakat hasil bumi, nah, ini banyak ini di Sragen sekitaran kita tinggal di Masaran, banyak yang punya sawah. Ini tiap kali panenan ada zakatnya Bapak Ibu sekalian, jika terpenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di kitab zakat ini ada sekitar 6 bab tentang zakat ini. Yang pertama pendahuluan tentang zakat itu, definisinya apa, dalilnya apa, hukumnya bagaimana, orang yang enggan bayar zakat dihukumi bagaimana, konsekuensinya dalam Islam bagaimana, dan juga hikmah-hikmah zakat tersebut dalam Islam. Ini akan dibahas di kesempatan ini insyaallah ta'ala. Langsung saja Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab yang pertama, fi muqaddimati az-zakah, di dalam pendahuluan seputar zakat. Permasalahan yang pertama yang dibahas di sini Bapak Ibu sekalian, fi ta'rifiz zakah, definisi zakat. Bismillah.
Zakat secara bahasa, Bapak sekalian, kalau yang belajar bahasa Arab ya, dibuka kamus bahasa Arab, az-zakatu fil lughah bimakna an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan nambah. Ini definisi az-zakat kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab diterjemahkan ke Arab. Az-zakat bimakna an-nama wa ziyadah, berkembang dan tumbuh, tambah banyak. Yuqalu dalam sebuah kalimat bahasa Arab ada penerapannya, zakat zar'u idza nama. Tanaman ini zakah, maksudnya dia tumbuh dan berkembang. Nah, ini namanya definisi secara bahasa. Tapi lebih penting dari itu Bapak sekalian, definisi secara syar'i yang kalau kita temukan kata zakat ini di Quran, kalau dan juga di hadis, maka definisinya adalah ini, yaitu ibaratun an haqqin yajibu fil malil ladzi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusah. Zakat adalah sebuah ungkapan tentang sebuah hak yang wajib ditunaikan dalam harta yang jika sudah sampai nisab, mencapai nisab itu batas minimal harta yang dimiliki. Ini nanti beda jenis harta, beda nisab. Insya Allah akan kita bahas dengan syarat-syarat yang khusus diserahkan untuk orang-orang yang khusus juga. Jadi penyaluran zakat ini juga ada tempatnya yang khusus. Dikasih di masjid, bisa nggak zakat dikasih ke masjid? Nah, nanti akan kita bahas. Masjid masuk ke 8 golongan penerima zakat atau enggak? Kalau enggak, ya enggak sah membayar zakat ke masjid. Langsung ke orangnya, fakir, miskin, orang yang berutang, ibnu sabil, fisabilillah, dan seterusnya akan kita bahas nanti. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ulangi, zakat secara syar'i artinya adalah sebuah ungkapan tentang hak di dalam harta yang wajib ditunaikan orang yang memilikinya dengan syarat-syarat yang khusus, diberikan kepada orang-orang yang khusus juga. Wahya tuhratun lil abdi wa tazkiyatun lin nafsihi. Fungsi zakat di sini dijelaskan, nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar. Tapi di sini sudah disinggung di awal ya. Fungsinya untuk membersihkan harta dari apa yang kita miliki, dan juga membersihkan jiwa kita dari sifat bakhil. Ini Bapak Ibu sekalian, seorang kalau bayar zakat, dua ini akan didapatkan. Harta dia akan jadi suci, jiwa dia akan jadi bersih dari sifat bakhil. Hartanya suci bagaimana? Tidak rusak. Tidak rusak. Jadi dia punya harta banyak. Misalkan kita gambarkan emas perak ya, sudah nyampe nisab 100 gram, karena nisab emas 85 gram ya. Dia sudah punya emas 100 gram. Dia keluarkan zakatnya 2,5%. Di setahun dia miliki emas itu. Sisa yang enggak dia keluarkan alias 97,5%-nya itu nanti akan dijaga oleh Allah, tidak rusak. Nah, ini fungsi zakat, mensucikan harta, menjaga harta tetap langgeng, tidak rusak. Atau mungkin dulu pernah kita dengar kisah Bapak Ibu sekalian, orang yang punya sawah lupa dizakati, akhirnya sawahnya terserang gagal panen, hamanya Masya Allah, padahal sawah sebelahnya enggak. Nah, itu gara-gara tidak membayar zakat, seluruh hartanya jadi rusak. Nah, ini fungsi seorang bayar zakat, sebagian dikeluarkan, sisanya menjadi lebih awet, lebih dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman di surat Taubah ayat 103, khudh, ambillah wahai Rasul, min amwalihim, sebagian dari harta-harta mereka, jadi enggak seluruhnya nggih. Sadaqatan, sedekah, maksudnya sedekah yang wajib, yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan
dan membersihkan mereka dari harta-harta yang kotor, dari jiwa-jiwa yang bakhil. Wahya sababun min asbabi isya'atil ulfah wal mahabbah wa takaful baina afradil mujtama'il muslim. Fungsi zakat berikutnya disinggung di sini Bapak Ibu sekalian. Sebab masyarakat itu semakin harmonis hidupnya. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, di kampung kita tinggal seorang yang kaya banget, di sebelah-sebelahnya kekurangan. Yang kaya ini mengeluarkan zakat, dibagi ke fakir miskin sekitaran dia. Nah ini tetangga dia, dengan dia membayarkan zakat, hubungan satu dengan yang lainnya, antara yang kaya dengan yang miskin, jenjang atau jurangnya tidak akan jauh, alias semakin harmonis, semakin dekat. Jadi seorang kaya yang membayarkan zakat ke fakir miskin tetangganya dulu diutamakan, maka kehidupan di masyarakat itu kan harmonis, tidak akan suudon, nggak akan berprasangka buruk ke yang kaya tersebut. Akhirnya terjadi ketidakharmonisan. Bahkan kata orang seorang bertetangga itu mending tidak usah bikin pagar besi bahkan bikin pagar manusia, alias keamanan rumah dia bukan dengan pagar ini, tapi dengan tetangga-tetangga yang melindungi dia. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, dengan dia rutin mengeluarkan zakatnya, dibagikan ke fakir miskin di sekitaran dia yang membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebuah masyarakat yang kaya membayar zakat, diserahkan ke yang miskinnya, masyarakat itu kan lebih harmonis dan lebih solid dari masyarakat yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian definisi zakat. Kemudian masalah yang kedua, hukum zakat dan dalil akan hal itu. Az-zakatu fardhatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihil khamsah wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah. Zakat ini Bapak Ibu sekalian termasuk kewajiban agama yang paling penting, rukun Islam yang paling utama setelah sholat. Bahkan hampir sering disandingkan zakat ini dengan sholat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Di ayat yang lain juga sama seperti ini, sholat kemudian zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat itu. Ketika seorang sudah menegakkan sholat dengan baik, hubungan dia dengan Allah sudah baik, maka hubungan dia dengan masyarakat harus baik pula, yaitu dengan membayar zakat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa man istata'a ilaihi sabila, wa shaumi Ramadan. Ini rukun Islam yang 5 nggih, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian wasiat Nabi SAW ke Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Mu'ad ini diutus ke Yaman sendirian, Mbak. Jadi dai ke Yaman, dikasih pesan sama Rasulullah, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajaklah mereka penduduk Yaman itu untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli lailatin wa fi kulli yaumin wa lailah. Setelah mereka mengerti hal ini alias sudah mau masuk Islam, ajarkanlah ke penduduk Yaman itu sholat. Allah mewajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah taat, sholatnya sudah baik, fa'alimhum, ajarkan mereka, annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Bahasanya Allah mewajibkan zakat di harta mereka, diambil dari yang kaya, diberikan ke yang miskin.
Ini pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ringkasnya zakat itu wajib. Dalil kewajibannya ditetapkan oleh Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ijma, kesepakatan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang zakat itu wajib. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, hukmu man ankaraha, hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Jadi ada nggih Bapak Ibu sekalian, bahkan dulu di zaman Nabi, setelah meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat ini. Gimana hukumnya seorang mampu atau bahkan mungkin nggak mampu berzakat dia, tapi dia punya pendapat zakat itu nggak wajib. Bismillah. Maka ada dua kondisi orang seperti ini. Yang pertama, dia nggak tahu. Man ankara wujuba zakati jahlan biha, orang yang mengingkari kewajiban zakat dalam kondisi bodoh, nggak tahu, mungkin disebabkan baru masuk Islam, atau dia tinggal di sebuah kampung jauh dari kota, akhirnya nggak ada yang ngajari. Nah, ini kondisi bodoh dua ini nggih Bapak Ibu sekalian, baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari perkotaan yang jarang pengajian, dai ke sana mungkin belum ada. Maka orang seperti ini dihukumi tidak kafir, bahkan diberi udzur, diajari. Nah, gitu nggih. Jadi seorang kalau ada yang nggak tahu zakat itu wajib, ya jangan langsung divonis ini wajib loh. Mengingkari kewajiban langsung sebutkan dalilnya, nanti kafir, murtad dari Islam. Ya jangan dulu, jangan buru-buru. Bisa jadi dia belum tahu, belum pernah belajar sebelumnya, akhirnya dia nggak bayar zakat selama hidupnya. Dan ini pernah terjadi Bapak sekalian, sebuah kasus agak kaget juga kita. Seorang kaya, pengusaha kaya, sering membantu kaum muslimin. Bantuannya banyak, janda miskin, orang-orang terlantar, apalagi masyarakat yang membutuhkan, itu dikasih semuanya. Maksudnya dia gemar membantu. Tapi yang aneh, nggak pernah bayar zakat karena nggak tahu. Ini diceritakan oleh Ustadz kita, Ustadz Irwandi Tarmidi ya, di pengajian beliau. Ada seorang pengusaha yang seperti itu. Jadi selama hidupnya dia, ya sebenarnya wajib zakat, uangnya banyak banget, uangnya sudah di atas nisab, tapi nggak pernah bayar zakat sama sekali. Alasannya nggak tahu. Bukan gara-gara pelit nggak mau mengeluarkan, nggak, tapi gara-gara nggak tahu. Tentang sodakoh yang lain ngeluarin, tapi zakat ini nggak. Nah, ini akhirnya ya diajari, dibimbing, tidak dikerasi karena udzur bodoh. Kemudian kalau kondisi kedua Bapak sekalian, idza kana munkiruha musliman, orang yang mengingkari kewajiban zakat ini muslim, nasyi'an bi biladil Islam wa baina ahlil ilmi, dia tinggal di negara Islam dan di antara orang-orang ahlul ilmu, alias mau belajar ada sarananya, tetap mengingkari kewajiban zakat dalam kondisi ini, maka dihukumi murtad, keluar dari agama Islam, tajri alaihi ahkamu riddah, berlaku hukumnya hukum murtad, yaitu diminta taubat selama 3 hari. Fa in taba, kalau sebelum 3 hari ini taubat maka dilepaskan. Wa illa, kalau tidak taubat selama 3 hari ini, qutila, dibunuh. Ini kalau berlaku hukum Islam ya Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia qadarullah enggak. Jangan menerapkan hukum ini serampangan. Hukum ini diterapkan ketika sebuah negara sudah diterapkan aturan Islam seluruhnya. Kalau boleh kita contohkan di Saudi nggih. Di Saudi atau di negara-negara yang lain yang diterapkan syariat Islam, maka ini bisa diterapkan oleh pemerintah yang punya kekuatan militer, polisi dan seterusnya. Jadi intinya
ada pihak berwajib di sana yang melakukan hal ini. Ditangkap orang yang murtad itu, ditahan 3 hari, diminta tobat. Kalau tobat dilepaskan, kalau nggak tobat dibunuh. Ini hukuman yang orang mengingkari kewajiban zakat, tahu sarana belajar ada, tapi tetap mengingkari. Kenapa dimurtadkan? Li'an adillata wujubi zakat zahiratun fil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Karena Bapak-Bapak sekalian, wajibnya zakat ini jelas. Di Quran ada dalilnya, di hadis-hadis Nabi juga banyak, ijma' kaum muslimin juga jelas. Kok seperti ini diingkari? Maka ada satu kemungkinan, yaitu dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengimani. Ya sudah, kalau orang seperti ini dihukumi murtad. Ini Bapak-Bapak sekalian. Itu masalah yang ketiga, hukum orang yang mengingkari. Mengingkari itu maksudnya gini, dia punya pendapat zakat itu nggak wajib, nggak usah bayar zakat. Nah itu maksudnya itu. Kemudian kasus yang keempat, masalah yang keempat, hukum orang yang enggan membayar zakat gara-gara pelit. Nah ini pembahasan beda lagi dengan yang ketiga tadi. Kalau tadi zakat bagi dia nggak wajib, maka dilihat apakah dia sengaja atau bodoh, maka hukumnya berbeda. Tapi kalau ini dia tahu zakat itu wajib, tapi mau mengeluarkan zakat itu nggak mau, alias pelit, bakhil, nggak mau menghitung hartanya dengan baik, akhirnya menganggap dia belum wajib zakat. Bismillah. Man mana ada az-zakati bukhlan biha ma'atiqadi wujubiha fahuwa asimun bimtinaihi wa la yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Seorang yang enggan bayar zakat dalam kondisi dia mengimani kewajiban zakat, Bapak-Bapak sekalian, dosa, hukumnya berdosa. Tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Tidak dikeluarkan dari Islam. Dia berdosa seperti dosa-dosa yang lain, tapi nggak sampai dosa ini mengeluarkan dia dari Islam. Beda dengan yang kasus ketiga tadi, zakat nggak wajib, yang nggak mengeluarkan. Padahal hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ulama banyak di sana, bisa diskusi kalau misalkan nggak paham, tapi nekat. Nah, ini murtad dari Islam. Kalau ini nggak, pelit, nggak mengeluarkan zakat, hukumnya dosa, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Li'anna zakata far'un min furu'iddin, karena zakat ini cabang dari cabang-cabang agama. Jadi dia bukan pondasi yang pokok, dia hanya sekedar cabang saja. Kalau ditinggalkan nggak sampai menghilangkan keislamannya. Kalau tidak mau melakukannya, tidak sampai menghilangkan keislamannya. Beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Sholat itu pondasi pokok. Kalau ditinggalkan, Islamnya bisa hilang. Tapi kalau zakat, tidak. Dan juga ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang yang enggan bayar zakat. Beliau mengatakan, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Orang yang enggan bayar zakat itu di akhirat, dia nanti bisa jadi dia akan melihat jalannya itu ke surga, bisa jadi dia melihat jalannya ke neraka. Jadi masih ada kemungkinan ke surga dan ke neraka. Kalau kondisi seperti apa ini, nggak mungkin kafir. Kalau kafir pasti ke neraka saja jalannya. Tapi enggan bayar zakat, kata Nabi, dia nanti di akhirat melihat jalannya ke surga dan ke neraka. Bisa jadi ke sana, bisa jadi ke sini. Berarti ini mengambil para ulama mengambil kesimpulan, orang yang enggan bayar zakat gara-gara bakhil tidak dihukumi kafir. Tapi nanti konsekuensinya negara akan memaksa dia bayar zakat plus dikasih hukuman. Nah ini kalau negaranya menerapkan syariat Islam, kalau negaranya menerapkan syariat Islam. Kalau di Indonesia sekali lagi enggak nggih. Orang yang enggan bayar zakat ya dibiarkan. Dibiarkan begitu saja. Negara ini akan bertindak keras ke rakyatnya tatkala rakyatnya enggak membayar pajak. Nah itu baru
nggak bayar pajak sana, kirim surat. Nggak bayar zakat, pajak kendaraan, udah nggak bisa berlaku, denda. Tapi kalau zakat enggak, karena negara kita bukan menerapkan syariat Islam, akhirnya tidak memperdulikan tentang hal ini, Wallahu taala alam. Jadi itu nggih konsekuensinya seorang yang enggan bayar zakat, negara itu akan memaksa dia bayar zakat plus dikasih denda hukuman. Hukumannya bisa jadi di penjara, bisa jadi bayar zakatnya plus ditambah denda uang gara-gara dia enggak bayar dengan segera. Wallahu taala alam. Allah taala berfirman tentang orang yang enggan bayar zakat, bahwasanya mereka tetap Islam, tidak kafir. Di surat At-Taubah ayat 5 Allah taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka tobat dan menunaikan salat kembali dan sudah bayar zakat, maka sudah, biarkan jalan mereka, alias tidak boleh diganggu kembali. Jadi kalau sudah membayar zakat, maka sudah tidak dihukum kembali. Kalau ternyata orang yang enggan bayar zakat ini berkumpul alias punya kekuatan, maka pemerintah nanti punya hak untuk memerangi, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah pengganti Nabi SAW setelah Nabi kita meninggal. Terdengar kabar orang-orang di sana tidak mau bayar zakat. Alasannya, dulu kita bayar zakat itu gara-gara Rasulullah meninggal, kami nggak mau bayar zakat lagi. Dijelaskan, dai diutus ke sana, zakat itu bukan untuk Rasulullah, zakat itu untuk Allah, nanti diserahkan ke negara, diberikan ke 8 golongan yang berhak. Mau bayar zakat nggak mau, akhirnya diperangi. Ada kisah di zaman itu perang murtadin, perang melawan orang-orang yang murtad. Setelah meninggal Rasulullah, muncul orang-orang yang enggan membayar zakat dan berkumpul punya kekuatan, ditagih nggak mau, dipaksa nggak mau, akhirnya diperangi oleh khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan disetujui oleh sahabat yang lain sikap beliau ini. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah menegaskan tentang pentingnya bayar zakat ini. Beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kalau mereka sudah melakukan itu, bersyahadat, salat dan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta mereka, darah mereka terjaga dariku, alias Nabi nggak berhak memerangi mereka kecuali dengan hak Islam. Nanti ada penjelasan ketika mereka nanti melakukan kejahatan, nah itu baru bisa dibunuh oleh Rasulullah sebagai balasan kejahatannya. Sebenarnya sudah bayar zakat, sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah terjaga. Tapi bisa jadi darahnya itu dihukum bunuh gara-gara beberapa sebab. Yang pertama, zina. Seorang yang sudah menikah zina, maka hukumannya dirajam, dilempar batu sampai mati. Kemudian dia membunuh orang lain, dibunuh balik, yaitu dikisos. Nah itu baru bisa dengan hak Islam, maksudnya itu dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka nanti di akhirat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau misalkan di dunia tidak mendapatkan hukuman.
Dan juga Abu Bakar As-Siddiq dahulu pernah mengatakan, mengancam ke orang-orang yang enggan bayar zakat semeninggal Rasulullah, "Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'alaiha." Kalau seandainya mereka enggan membayar onta atau kambing, zakat kambing yang dahulu mereka pernah bayar ke Rasulullah sewaktu beliau masih hidup, sekarang enggan, kata Abu Bakar, laqataltuhum 'alaiha, niscaya aku akan perangi mereka atas hal itu. Dan akhirnya diperangi benar, karena setelah didakwai, masyarakat yang murtad tadi enggan menerima nasihat dari Abu Bakar dan para sahabat waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, terbahas beberapa hal nggih. Definisi zakat, hukum zakat, hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat, dan hukum orang yang enggan membayar zakat padahal tahu zakat itu wajib. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, zakat harta yang dizakati itu enggak semuanya nggih. Jadi jangan dipikir kalau kita punya rumah, punya mobil wajib dizakati, enggak. Ada benda-benda yang milik kita itu yang wajib dizakati, ada yang enggak. Jadi ini pentingnya kita mengetahui hal ini. Rumah yang kita tinggali enggak dizakati. Mobil, motor yang kita pakai enggak dizakati. Terus yang dizakati yang mana? Hewan ternak, emas dan perak yang kita simpan, hasil bumi, panenan yang kita punyai, barang dagangan yang kita miliki, kemudian barang tambang dan juga barang temuan. Jadi ada beberapa harta yang wajib dizakati, selain itu tidak. Jadi sekali lagi akan dibahas nanti Bapak Ibu sekalian harta-harta yang wajib dizakati. Yang pertama, bahimatul an'am, hewan ternak itu cuma 3 nggih. Unta, sapi, kambing. Jadi Bapak Ibu yang punya peternakan unta, kayaknya enggak ada nggih. Sapi, kambing, itu dicek dulu apakah sudah masuki syarat-syarat wajib bayar zakat atau belum. Kalau unta itu minimal punya unta 5 Pak Bu sekalian. Ada yang punya nggih? Oh, enggak punya nggih. Punya unta 1 tok tapi di kebun binatang. Itu bukan unta yang diperanakkan nggih. Jumlahnya cuma 1, enggak wajib zakat. Sapi itu minimal punya sapi Pak 30 kalau enggak salah. Kambing minimal punya kambing yang sudah wajib harus ngitung-ngitung, yaitu 40 kambing. Bagi yang punya 40 kambing, di bawah itu santai saja, enggak usah perhatian ngitung zakat setahun lagi, enggak. Ketika sudah beranak, lo kok sampai 40 baru ditandai. Saya punya kambing 40 di tanggal sekian. Nanti setahun lagi dicek, nambah, ya sudah bayar zakatnya. Jadi harus perhatian hal ini. Yang kedua, nakdan, 2 logam mulia, emas dan perak. Bapak Ibu sekalian yang nyimpan emas di rumah, emas yang warna kuning nggih, bukan yang emas Joko sama emas yang lain ya. Emas yang warna kuning, yang batangan atau yang perhiasan, ada zakatnya di emas ini, yaitu ketika emas sudah nyampe 85 gram. 85 gram emas Bu, gadah mboten niki teng griya. 85 gram. Nyimpen 85 gram emas di rumah kayaknya deg-degan nggih. Deg-degan. Biasanya sudah disimpan di brankas ini, kalau enggak titip ke deposit yang ada di bank itu untuk lebih amannya. Terus kemudian urudut tijarah, barang dagangan. Mungkin Bapak Ibu enggak punya emas. Emas ini nanti akan dikiaskan ke uang nggih Bu. Maaf nggih.
Emas ini kalau nggak punya, sekarang dikiaskan ke uang kertas yang kita punya atau saldo yang di tabungan kita. Itu setara atau dikiaskan dengan emas. Karena emas dahulu untuk alat pembayaran, maka di zaman ini uang. Jadi uang kita kalau senilai 85 gram emas, maka sudah harus siap-siap ngitung zakatnya setahun kepemilikan. Tanggal sekian uang saya 60 juta. Ini sudah di atas 85 gram emas nih. Misalkan nggih. Kemudian setelah setahun disimpan kok jadi nambah malahan 80 juta di tabungan. Nah, maka segera langsung bayar saat itu. Jadi enggak langsung bayar pas punya 60 juta, enggak. Disimpan dulu selama setahun, berlalu 1 tahun kepemilikan, baru kok nambah, enggak berkurang, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Monggo silahkan yang punya harta ini biasanya ini nggih. Kalau tadi hewan ternak banyak yang enggak punya, yang kedua ini banyak yang punya emas dan perak atau uang yang kita miliki. Yang ketiga, kalau enggak ada, itu semua barang dagangan. Uang enggak ada, emas nggak punya, tapi di toko dia pajang mobil, motor, barang-barang elektronik yang dia jual, itu juga ada zakatnya. Zakat barang dagangan. Senilai apa? Senilai emas. Ini nanti akan dibahas juga senilai emas. Jadi Bapak Ibu yang punya toko, kalau tokonya kecil belum sampai 85 gram emas atau 60 atau 70 juta, ya nggak usah ngitung. Nggak usah ngitung, capek malahan. Tapi kalau kulaannya sekali kulaan sudah banyak dan barangnya mahal-mahal, total bisa sampai ratusan juta, ini harus mulai ngitung ini. Harus mulai ngitung. Laku nggak laku, setahun barang dagangannya masih ada, tetap dikeluarkan zakatnya. Ya nanti nunggu barang ini laku baru dikeluarkan zakatnya, nggak sampai ngutang ya, nggak sampai berutang. Wallahu ta'ala mungkin ini sekedar ringkas dulu nggih. Ini tadi kita sampaikan secara ringkas harta-harta yang wajib dizakati di permasalahan yang kelima. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas secara rinci hewan ternak, emas dalilnya apa, barang dagangan dalilnya apa, akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, monggo satu saja nggih. Kalau ada dipersilahkan. Bismillah. Oke. Oke. Bila kita sudah tahu di dalam Al-Quran itu satu kamu, itu ada ulama-ulama, namun kita tidak membenarkan, maka kita dan hukumnya dengan tobat 3 hari. Tobat 3 hari itu gimana? Tobat 3 hari itu gini Pak. Jadi dia mengingkari kewajiban zakat ya. Jadi dia dikasih tahu zakat itu wajib Pak. Selama 3 hari itu untuk mikir. Akhirnya setelah 2 hari dia didakwai terus atau dikasih tahu orang, sudah paham, akhirnya dia punya pemikiran berubah. Ya sudah, dia sudah dianggap bertobat. Ya alhamdulillah taat, terima kasih. Sekarang saya punya pendapat setelah belajar zakat itu wajib. Ya udah, sudah dia teranggap sudah bertobat. Iya sudah. Tapi nggak sampai ini tadi ya. Kalau nggak mau tobat selama 3 hari dibunuh itu enggak ya, itu jangan, itu nggak dibahas di negara kita nggih. Maksudnya lebih cepat lebih baik dalam bertobat, gitu saja. Tapi pembahasan yang ini wa illa kutila, kalau nggak tobat dibunuh, ini nggak berlaku di Indonesia. Sambut ya, cukup. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang kita bahas. Insya Allah kita sambung lagi 2 pekan lagi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.